Yuk. Sudah. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Germas? Kabar baik, kabar baik. Oke, teman-teman. Enak. Kalau Kabar kata lebih enak. Oke, teman-teman. Kali ini kembali lagi ke channel Ekstra Parlementer. Kali ini beliau yang punya channel Pak Germas, beliau suruh tukaran. Jadi saya kali ini menjadi moderatornya, beliau menjadi narasumbernya. Oke, kebetulan beliau ini dari Manggarai Barat dan mungkin teman-teman sudah tahu kurikulum vitae-nya beliau. Nah, sekarang kita kembali ke isu yang sangat substansi, yaitu isu di Manggarai Barat. Kebetulan Pak Germas sendiri dari Manggarai Barat. Dari Manggarai Barat. Nah, ada isu yang dari 2 tahun yang lalu. Nah, kemudian isunya sekarang lagi berkembang di masyarakat Manggarai Barat tentang proyek geotermal. Ini gimana Pak Germas melihat proyek geotermal di Manggarai Barat? Oke, proyek geotermal ya. Siap. Ya, pertama-tama saya akan sampaikan dulu terkait dengan proyek geotermal. Mungkin geotermal ini cukup asing bagi kita kan. Tapi begitu saya cari tahu, ya, baik melalui diskusi, kemudian cari di media kan, paling intinya bahwa proyek geotermal itu sama seperti proyek panas bumi gitu. Artinya ya kan, proyek yang bersumber ya kan, bagaimana memanfaatkan ya kan panas yang ada di dalam bumi gitu. Mungkin nanti untuk kepentingan listrika, dalam hal ini penerangan gitu. Sepemahaman kita dan ya yang kita dapatkan hari ini kan sampai ke situ bahwa proyek geotermal yang diadakan di Manggarai Barat, khususnya di Kecamatan Sanungguang, Desa Wesano itu kan tujuannya untuk penerangan ya. Itu untuk sementara kan. Ini berdasarkan penyampaian dari pemerintah juga seperti itu. Jadi itu intinya poin pentingnya tentang proyek geotermal. Nah, itu kalau dari sisi pemerintahan. Saya akan mencoba untuk menggali lebih substantif lagi, pertanyaan lebih substantif lagi tentang kalau geotermal ini yang tadi substansi disampaikan oleh Pak Germas tentang penerangan. Nah, kira-kira tuh dampak sosial budayanya bagi masyarakat Manggarai Barat itu gimana? Mungkin itu pertanyaan. Yang lebih substantif. Dampak dari ini sosial masyarakat ya? Sosial masyarakat, budaya masyarakat dulu, budaya masyarakat. Oke, terima kasih. Ini luar biasa pertanyaannya. Jadi begini ya, kalau kita lihat bahwa seperti apa dampak sosial kulturalnya di sana itu seperti apa. Nah, tentunya kita perlu lihat dulu bahwa ya kan latar belakang kultur sosialnya di sana itu, ya kan mereka itu sebetulnya sudah menyatu dengan alam gitu, ya kan, kemudian sudah menyatu dengan lingkungannya gitu, sudah akrab antar sesama warganya gitu, ya itu yang terjadi gitu. Nah, kita lihat bahwa kehadiran proyek geotermal ini atau proyek panas bumi ini, ya kan, justru di mana kebiasaan sebelumnya, ya kan, kebersatuan mereka, toleransi, ya kan, kemudian keakraban mereka di sana itu justru mengalami bisa dikatakan kehancuran. Kenapa? Geotermal ini justru membelah posisi ya sosial kultural mereka di sana gitu. Di mana yang sebelumnya sudah nyaman dengan lingkungannya gitu, nyaman dengan lengkapnya, nyaman dengan tempatnya, ya kan. Kemudian batinnya tenang terhadap kondisi alam mereka. Tiba-tiba tergeser dan tergerus karena proyek geotermal ini. Ya kan. Bukan tidak mungkin mereka sebelumnya sudah berada di sana gitu. Kita tahu bahwa di desa Wesano itu ada ada kampung Nuna, kampung Dasakan, dan juga ada kampung-kampung di sekitar juga gitu. Iya kan? Bukan tidak mungkin nanti mereka ini pasti akan dievakuasi gitu, direlokasikan dari tempat yang sebelumnya, ya kan? Tempat yang nyaman bagi mereka tiba-tiba pindah ke tempat lain gitu, dengan alasan untuk proyek geotermal. Kira-kira seperti itu. Ini sangat menarik teman-teman, ulasan dari Pak Germas tentang dampak sosial budaya dari geotermal, dan teman-teman mungkin sudah dengar apa yang dijelaskan oleh Pak Germas terkait apa dampak sosial budaya dari geotermal. Nah, saya lebih ke substantif lagi Pak Germas. Nah, ini terkait sisi ekonominya. Bagaimana dilihat dari sisi ekonomi tentang proyek geotermal? Karena proyek geotermal ini yang kita tahu yang tadi substansi yang disampaikan Pak Germas, tapi nanti kenyataan realitanya itu berbeda di masyarakat. Karena kebanyakan proyek-proyek di Indonesia itu kebanyakan gitu. Saya akan disebutkan satu persatu, tapi kalau kita bahas lebih substantif lagi terkait sisi ekonominya, mungkin Pak Germas sudah tahu karena kita lihat Pak Germas juga dari sana. Ini dari sisi ekonomi ya. Sisi ekonomi. Betul sekali, ini sebenarnya paling mendasar kan. Ini paling substantif dan juga paling fundamental gitu. Kenapa kita harus membongkar kan? Yang pertama gini, kalau kita lihat bahwa proyek geotermal ini sebetulnya ini kan kebijakan yang goblok sebetulnya. Kenapa saya katakan begitu? Yang pertama gini, kalau kita
telanjangi dari sisi ekonominya gitu. Bahwa kesuksesan anak-anak mereka di sana gitu yang menempuh pendidikan tinggi kan, kemudian kesejahteraan mereka gitu, keadilan mereka dalam aspek ekonomi itu tidak bergantung pada tambang gitu. Iya kan, tetapi masyarakat di sana itu bergantung pada komoditi mereka gitu. Iya kan, bergantung pada hasil alam yang mereka produksi. Ada cengkeh, ada vanili, kemudian ada coklat, ya kan, ada pisang gitu. Kemudian masih banyak komoditi lainnya gitu. Artinya sumber ekonomi mereka itu, sumber kehidupan mereka itu dari situ, bukan dari tambang kan? Bukan dari proyek geothermal, bukan dari panas bumi, ya kan? Artinya apa? Kehadiran proyek geothermal ini, ya bagi saya ini semata-mata hanya untuk kepentingan oligarki, hanya untuk kepentingan investor kan, ya kan? Artinya apa? Di sini kita melihat pemerintah gitu, baik pemerintah pusat maupun lokal, iya kan? Justru mereka menjadi robot bagi investor gitu. Kenapa? Kalau kita lihat uji itu, iya kan, dari segi kacamata kebijakan publik, iya kan. Salah satu prinsip dalam kacamata kebijakan publik bahwa proses perumusan kebijakan itu dia berangkat dari masyarakat itu, berangkat dari akar rumput kan. Dalam hal ini pemerintah turun dulu, datang kan, sosialisasi ke masyarakat gitu, iya kan. Tapi hari ini kan kita lihat bahwa di tengah masyarakat sendiri mengalami pro kontra gitu. Ada yang dukung, ada yang kontra kan. Terlepas dari mereka pro karena apa kan, mungkin karena uang atau karena apa, tapi yang saya mau katakan begini, bahwa kita tahu bahwa masyarakat kita hari ini kan, iya kan, terutama di NTT, lebih khususnya di Manggarai, itu bergantung pada kebun itu, bergantung pada hasil alamnya, pertanian, dalam hal ini pertanian kan. Artinya mereka terbiasa dengan kehidupan seperti itu. Wow. Ya kan? Mereka terbiasa dengan bagaimana kehidupannya, ya kan, bergantung pada pengelolaan alam yang dimana dari dulu sudah diberikan nenek moyang mereka. Nah, ketika ini nanti sudah bergeser gitu, iya kan, dari sebelumnya mereka tidak bergantung pada panas bumi, tidak bergantung pada proyek geothermal, tiba-tiba bergeser pada pada pemilik perusahaan itu. Kan dalil sekarang kan bahwa ketika nanti proyek geothermal ini, iya kan, diadakan oleh pemerintah, dengan sendirinya di sana itu orang yang nganggur mungkin. Oh, itu kan di sana, iya kan, itu bahasa politisnya negara dari pemerintah ya. Kalau sebetulnya kalau ini konyol gitu. Kontradiktif. Iya, kontradiktif. Kenapa? Ini latar belakang pendidikan orang di sana, bahkan Indonesia, mereka belum ada pemahaman yang tuntas, yang komprehend terkait dengan yang pertama itu bagaimana memanajemen sumber panas bumi. Itu nggak ada gitu. Kan itu yang terjadi. Nah, hari ini kita lihat bahwa dengan alasan apapun, ya kan, dari segi ekonomi ini justru meluluhlantakan kehidupan ekonomi di sana. Benar. Ya kan? Justru menyingkirkan kehidupan yang sebelumnya bisa dikatakan secara batinnya mereka tenang gitu. Iya kan? Secara kebutuhan ekonomi berkecukupan. Hari ini kacau dengan adanya investasi ini. Saya pikir seperti itu dari ekonominya, bahwa ini tak lain dan tak bukan hanya untuk kepentingan investor gitu. Dan juga elit lokal dan juga nasional. Kira-kira seperti itu dari ekonomi. Saya pikir ini penjelasan yang sangat luar biasa ini untuk mencerdaskan teman-teman Manggarai Barat, khususnya masyarakat Manggarai Barat di sana. Saya pikir kita sudah tahu gimana cara masyarakat di sana untuk mengelola hidupnya. Saya pikir dari pertanian seperti yang kacamata yang tadi disampaikan oleh Pak Germas, bukan berdasarkan proyek geometri. Nah, sekarang saya ke yang lebih substantif lagi. Nah, ini saya pikir di dunia lagi membahas nih Pak Germas. Saya pikir di dunia manapun tetap membahas tentang hal ini, yaitu environmentalism. Nah, kita tahu ada salah satu anak tahun ini mungkin dia usianya 16 tahun, namanya Bertania. Ya, benar. Dari Finlandia. Dan dia mengumpulkan berapa juta manusia di dunia untuk mengkampanye tentang environmentalism. Nah, hari ini saya akan membahas hal itu, environmentalism di Manggarai Barat, tentang kehadiran geotermal. Akan seperti apa dampak lingkungan di Manggarai Barat tentang kehadiran geotermal di Manggarai Barat. Mungkin itu ulasannya dari Pak Germas. Oke, sebelum saya ke situ, jadi gini, sebetulnya kalau kita membaca dan menganalisis sebuah pembangunan, ya kan, sebuah proyek dari segi lingkungannya, saya pikir bahwa begitu banyak orang atau mayoritas orang, ya kan, bahwa menyudutkan aspek lingkungannya. Kenapa? Kalau kita lihat dunia hari ini kan, abad 20-an ini, semua orang itu sudah bicara bagaimana etika lingkungan gitu, ya kan, bagaimana developmentalism gitu. Artinya bagaimana lingkungan itu, ya kan, bahkan dia punya hak setara dengan manusia gitu. Benar. Iya kan. Yang pertama gini, kalau kita lihat bahwa dari segi lingkungannya, pembangunan proyek di sana itu justru membahayakan lingkungan gitu.
Kita tahu bahwa manusia itu kan tidak terlepas dari lingkungannya kan. Nah, ketika periode geotermal itu hari ini sudah dioperasikan, kita tahu bahwa di sana kan ada danau itu yang pertama kan. Yang pertama itu ada danau, kemudian ada air bersih, kemudian belum lagi kekayaan alam kan, belum lagi kicauan bumi yang di sana. Ketika panas bumi ini sudah terjadi, proyek ini terjadi, dengan sendiri keindahan alam yang sebelumnya begitu alamiah kan, begitu sejuk, begitu indah, begitu segar kan, itu sudah hancur gitu loh. Nah, gara-gara kehadiran, iya gara-gara kehadiran proyek geotermal ini. wow. Contohnya saya bukan karang-karang bahwa beberapa bulan yang lalu saya pulang libur ke Manggarai kan, khususnya. Oh, jadi kemarin Pak Germas sudah pulang? Iya, kemarin saya pulang di luar biasa ya. Di salah satu kampung yang namanya Kampung Dasak kan, Desa Besana. Di sana saya berkomunikasi, kemudian mendapat banyak keluhan dari ibu-ibu kan, kemudian dari keluarga mereka. Wah, kalau mau udah turun tangan tuh bahaya tuh Pak Germas. Iya, ini cukup apa juga gitu. Kemudian ada mantan kepala desa. Kita tahu bahwa bagaimana seorang ibu kan mengeluh gitu. Ya, curhat kepada saya kan. Rahim peradaban. Iya, kita tahu bahwa ibu itu kan rahim peradaban. Kalau kita lihat kan dari Rocky Gerung kan. Kalau ibu menangis gitu, berarti itu keadilan itu betul-betul ada gitu. Kan itu tadi kan. Nah, kembali ke pembicaraan tadi bahwa dari aspek lingkungannya, iya kan, dia tidak sekedar menghancurkan community gitu. Tapi kan keperawanan alam di sana, mulai dari keindahannya tadi kan, kemudian kehijauan dari Danau Sanagua, itu sudah hancur gitu. Bentar Pak Germas, saya potong, apalagi kita tahu bahwa di Manggarai Barat itu adalah kabupaten yang pariwisatanya luar biasa semua, kita tahu. Dan se-Nusantara tahu itu sebenarnya. Siap. Oke, ya itu tadi kita melihat bahwa sebetulnya ya kan, Manggarai Barat hari ini saya melihat bahwa di antara gelombang yang tidak jelas nanti arahnya kemana kan. Wow. Berada di antara gelombang, apakah nanti dia jatuh atau naik gitu. Nah, kalau saya menganalisis hari ini, kita tuh menuju kehancuran ya. Iya kan? Saya tidak mengalahkan pihak manapun. Tapi kalau lihat bahwa perumusan kebijakan dan juga pembangunan di sana, terutama dalam sektor pariwisata sudah hancur. Benar. Kemudian kita lihat misalnya, sudah ada kota wisata premium kan? Tapi kita belum tahu jelas itu arahnya kemana. Iya, benar. Ya, kan? Kemudian kita lihat ada isu pembangunan Jurassic Park di Pulau Komodo. Iya kan? Ya, itu juga dulu sangat sensitif isu itu. Ini sangat sensitif itu. Apakah ini nanti untuk masyarakat atau untuk siapa gitu? Orang-orang tertentu kan, dalam hal ini investor. Itu kan kita tidak tahu. Nah, kita lihat hari ini juga adanya proyek geotermal atau bumi. Nanti untuk siapa juga? Benar. Iya kan? Oleh karena itu dari kacamata pariwisata dan juga lingkungan, ini merupakan satu kesatuan konsep dan kebijakan, ya kan, yang berpotensi menenggelamkan peradaban di sana. Ya kan, kita tahu bahwa sebelumnya orang masih nyaman dengan kehidupannya kan, menyatu dengan alamnya gitu. Secara batiniahnya tenang karena sosial kulturalnya yang begitu akrab. Benar. Sekarang hari ini hancur gitu karena keberadaan ini. Kita lihat perdebatan kalangan publik hari ini dari aktivis HAM gitu, aktivis lingkungan kan. Mereka hadir katakan bahwa keberadaan proyek geotermal ini, iya kan, terlepas dari pemerintah untuk sejahtera, itu bukan tidak mungkin nanti berujung pada omong kosong dan juga ketidaksejahteraan masyarakat. Karena kita tahu banyak sudah terjadi kan. Iya, kita tahu. Ini mungkin kalau kita bedah lebih jauh kan. Benar. Bedah lebih jauh ini terkait dengan tambang yang ada di Indonesia. Lihat di Kalimantan. Di Kalimantan Barat, timur ya. Iya, kebanyakan mudaratnya kan. Iya, benar. Iya, kan? Kebanyakan mudarat, kemudian kebanyakan yang justru berakibat pada masyarakat kecil gitu. Benar. Iya, kan? Misalnya ada hasil galian tambang yang tidak jelas siapa penanggung jawabnya untuk menutup kembali kan nggak ada ya. Iya kan. Kan itu yang ini yang kita cegah gitu. Kemudian kita lihat di Bejawa, di Mataroko kan. Iya kan. Sejauh mana kejayaan mereka di sana, sejauh mana kemakmuran mereka di sana kan. Akibat dari proyek panas bumi itu. Kan kita lihat data-data aja kan. Iya. Uang itu hanya mengalir pada mereka pemilik perusahaan gitu. Mungkin begitu dari aspek lingkungan dan bukan juga untuk rakyat kecil. Iya, bukan untuk masyarakat kecil. Saya pikir Pak Germas ini luar biasa kalau tentang environmentalism ya. Saya pikir dia salah satu penyambung lidah juga dari Greta Thunberg ya. Saya pikir kalau Pak Germas biasa berbicara mengenai lingkungan, semoga channel ini sangat mengedukasi ke depannya. Karena channel ini luar biasa. Nah, ini saya ke pertanyaan lebih substantif lagi. Satu pertanyaan lagi, gimana Pak Germas? Iya, lanjut. Sekaligus nanti konklusinya siap. Bagaimana pandangan saya gitu. Siap, benar. Sekarang saya bertanya pertanyaan yang paling terakhir tentang proyek ini untuk siapa? Itu yang saya pikir paling penting karena dari tadi dikupas ya secara menyeluruh kan. Saya sekarang di spesifiknya proyek untuk siapa? Untuk masyarakat kecil atau intinya untuk siapa lah intinya? Saya nggak mau taruh untuk siapa tapi tanda tanya aja untuk siapa?
Iya, kalau pertanyaan ini proyek untuk siapa? Saya membacanya begini bahwa kalau kita telusuri asal usul dari proyek panas bumi atau geothermal itu kan efek dari istilahnya derasnya gelombang dan juga arus kapitalisme gitu. Dalam hal ini yang beruntung di sini kan atau tujuan dari proyek ini yaitu untuk orang-orang yang pertama investor kan. Dalam hal ini pemilik proyek itu yang pertama. Yang kedua tuh elit itu, baik nasional maupun lokal itu. Kenapa? Kita lihat bahwa investasi ini atau investor yang melakukan investasi ini pasti mainnya dan juga masuknya melalui elit kan. Oh, benar-benar. Sehingga apa? Kalau kita lihat logika kebijakan publik bahwa seharusnya kan untuk merumuskan dan juga memperlakukan sebuah kebijakan, tentu yang pertama-tama itu menyerap aspirasi masyarakat. Nah, kalau sebagian besar masyarakat itu ya kan dengan dalil yang kuat mengatakan ini berefek pada kehidupan mereka, seharusnya kan dipertimbangkan, itu jadi pertimbangan. Ini kan tidak gitu. Ini kan pro kontra masih mengalir kan, banyak masyarakat yang menentang, tiba-tiba pemerintah harus dilaksanakan. Ini kan berbahaya kan. Oleh karena itu bagaimanapun menurut saya dan pandangan saya bahwa proyek geothermal ini bukannya untuk mencecerkan masyarakat kecil kan, justru untuk menyingkirkan kehidupan mereka yang sebelumnya nyaman gitu. Lebih spesifiknya lagi masyarakat Manggarai Barat. Iya, lebih umumnya masyarakat Manggarai Barat kan, karena lokasi ini memang di salah satu desa di Manggarai Barat. Nah. Tapi nanti itu kan pukul rata benar. Iya, kan? Istilahnya kalau bahasanya Marxis kan, bagaimana memproletarisasi? Iya, benar. Ya, menurunkan derajat mereka pada kelas tertindas yang paling berbahaya, gitu, paling berbahaya. Kira-kira seperti itu. Oke. Jadi teman-teman, kami sudah berdiskusi tentang proyek proyek geothermal. Atau mungkin saya rekomendasikan untuk teman-teman melihat channel ini dan berdiskusi lebih lanjut, khususnya teman-teman dari Manggarai Barat, karena ini isu yang paling sensitif dan ini menyangkut harkat dan martabat masyarakat Manggarai Barat. Nah, closing statement Pak Germas. Oh ya. 1 menit. Oke. Oh, pertanyaannya atau closing statement untuk dari saya proyek ini. Oke, terima kasih. Ya kan, pesan saya untuk seluruh masyarakat Manggarai Barat, lebih khusus teman-teman mahasiswa, akademisi kan, harus berani bersuara gitu. Harus berani berpihak pada masyarakat kecil bahwa proyek geothermal atau panas bumi ini ya kan 0, sekian persennya untuk masyarakat gitu. Tapi 98, sekian persennya ya kan, justru membahayakan dan juga mengancam kehidupan masyarakat di sana gitu. Umumnya Manggarai Barat khususnya di desa Baisano gitu. Sudah saatnya kita katakan bahwa kita harus tolak ya kan proyek geothermal ini apapun alasannya gitu. Saya pikir itu semua kita tidak mudah digiring ya kan. Tidak mudah dipolitisasi. Kita katakan dengan sungguh-sungguh, katakan dengan tegas bahwa kehadiran proyek geothermal ini iya kan hanya untuk kepentingan pemilik modal itu. Hanya untuk kepentingan elit-elit yang ada di sana gitu. Saya pikir itu. Terima kasih, semoga teman-teman mahasiswa kita saling membagi dan juga saling menginspirasi. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih Pak Germas. Okay. Luar biasa sekali analisis dari Pak Germas tentang proyek. Siap. Dan saya pikir kami berdiskusi dan teman-teman yang memutuskan. Dan saya pikir ke depan teman-teman Manggarai Barat, ayo seperti ajakan Pak Germas, ayo bersatu untuk menolak proyek tersebut. Karena memang proyek tersebut 0% atau beberapa sekian. Tapi selebihnya untuk penguasa atau elit-elit politik mau regional maupun nasional. Mungkin itu dari kami. Terima kasih Pak Germas atas waktunya. Oke, terima kasih sama-sama. Saya harap teman-teman berkebanyakan lah untuk mampir ke channel Ekstra Parlementer, channel yang benar-benar mengedukasi masyarakat, khususnya mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang Pak Germas. Merdeka. Merdeka.